Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Yulian. Di sini saya juga selalu sehat. Nah, ketika pelajaran sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan peluang bagian 1, yaitu kita sudah membahas terkait dengan ruang sampel, titik sampel, kemudian juga kejadian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan peluang bagian 2, yaitu kita akan membahas apa? Membahas terkait dengan peluang empirik, kemudian juga contoh soalnya. Gitu ya. Oke, harapannya setelah nanti kalian melihat video pembelajaran pada kali ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan besarnya peluang empirik dari suatu kejadian. Jadi nanti akan saya ulas beberapa contoh dan beberapa penyelesaian. Nanti tinggal bagaimana kalian bisa untuk menerapkan di dalam mengerjakan soal yang lainnya, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, karena kita hanya materinya peluang empirik, maka akan saya jelaskan terkait dengan peluang empirik. Jadi peluang empirik itu artinya adalah perbandingan banyak kemunculan kejadian A itu suatu kejadian ya, dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Sehingga bisa dirumuskan seperti apa? Dirumuskan adalah kalau kita mau mencari peluang empirik A, maka kita mencari banyak kemunculan kejadian A dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Nah, seperti apa contohnya? Mari. Ceritanya seperti ini. Ada 4 orang anak bermain ular tangga. Setiap anak itu diberikan kesempatan melempar dadu sebanyak 10 kali. Dari semua pelemparan, maka didapatkan data. Nah, ini datanya ya. Jadi, dadu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyaknya yang muncul. Nah, dari data tersebut kita diminta mencari mata dadu yang keluar 2 itu berapa peluangnya, yang 3 itu berapa, 6 itu berapa. Maka caranya adalah banyak pelemparan itu karena anaknya itu ada 4, setiap anak itu 10 kali, maka 10 dikali 4. Ketemunya adalah 40 kali. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana di soal itu kan kita diminta mencari yang muncul peluang mata dadu 2. Maka F2 dibagi total pelemparan. Jadi F2-nya itu berapa? F2 kan ini kita tahu. Besarnya berapa ini? 11. Maka besarnya 11 per 40. 40 ini totalnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, peluang empirik munculnya mata dadu 3. Nah, sama. Kita rumusnya adalah F3 dibagi N pelemparan. Kalau 3, kita lihat di sini ada 5 kan? Nah, tinggal kita masukkan 5 per 40, ketemunya 1 per 8. Gitu ya. Terus kemudian, yang ketiga, kita diminta untuk mencari mata dadu 6. Kalau mata dadu 6, di sini ada 8. Maka nanti rumusnya F6 dibagi pelemparan, berarti 8 per 40. Disederhanakan jadinya 1/5. Gitu ya, mudah bukan? Mudah sekali. Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini lebih ya, nanti lama-kelamaan akan lebih kompleks kok. Sebuah dadu dilempar 24 kali, hasilnya seperti ini. Nah, ini dadu nomor 1 sampai nomor 6. Dari data kita diminta menentukan peluang empirik munculnya mata dadu 6 ini berapa, kan kita nggak tahu. Peluang empirik munculnya mata dadu selain angka 5. Nah, caranya kalau kita mencari muncul mata dadu 6, ya kita harus mencari dulu banyaknya mata dadu 6 yang muncul itu berapa. Totalnya kan ini dijumlahin semua. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah X. Maka totalnya 24, ini ditotalin 20 ditambah dengan X. Sehingga X-nya 24 dikurangi 20, ketemunya adalah 4. Gitu ya. Sehingga kalau kita diminta mencari peluang empirik munculnya mata dadu 3, mata dadu 6 ini harusnya ya, salah ketik. Berarti kan kita F6-nya kan tadi udah ketemu 4. 4 dibagi 24 sama dengan 1/6.
6 gitu ya. Berikutnya kita diminta mencari peluang empirik munculnya mata dadu selain angka 5. Kita cari dulu jumlah selain yang muncul selain angka 5 itu kan 6 ini. Maka dijumlahin 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 5, ditambah X. X-nya kita udah ketemu 4. Totalnya 18. Sehingga kalau kita mau mencari peluang tidak 5, dibagi totalnya adalah 18 dibagi 24, dibagi 6, 3, dibagi 6, 4. Ketemunya 3/4. Gitu ya. Gampang ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan soal yang ketiga. Masih tentang peluang empirik. Kalau ini lebih singkat, simple ya. Sebuah percobaan pelambungan dua uang logam dilakukan 60 kali. Banyaknya sisi yang tidak kembar muncul itu adalah 25 kali. Kalau yang muncul sisi kembar berapa? Caranya adalah, kan yang 60 kali itu kan muncul total. Yang tidak kembar 25, berarti yang kembar kan sisanya. Berarti 60 kurangi 25, ketemunya 35. Kemudian kalau yang muncul sisi kembar, caranya gimana? Ya, frekuensi kembar dibagi totalnya. Frekuensi kembarnya itu 35, totalnya 60. Kalau ini dibagi 5, atas dibagi 5 kan 7, bawah dibagi 5, 12. 7/12, gitu ya. Ini soal ketiga. Paham ya? Harapannya paham. Oke, selanjutnya saya masuk ke soal keempat. Di mana soal keempat ini kita akan lebih kompleks ya, tapi nggak usah pusing, mudah kok ini ya. Jadi ceritanya kan ada suatu kotak nih, kotaknya ini ada 3 bola merah, 5 bola kuning, 2 bola hijau. Kemudian kalau bola diambil dari kotak itu dikembalikan lagi sampai 50 kali. Hasilnya adalah bola merah 10 kali, bola kuning 28 kali, sisanya bola hijau. Pertanyaannya, peluang empirik terambilnya bola hijau adalah, caranya adalah kita harus cari dulu bola hijau yang diambil itu berapa. Caranya gimana Pak? Ya total, bolanya merah, kuning, hijau. Totalnya itu 50, merahnya ini 10, kuningnya 28, hijaunya nggak tahu. Jadinya 50 sama dengan 38 ditambah X. Ketemunya X sama dengan 50 min 38. Ketemunya 12. Gitu ya. Oke. Kemudian kita mencari peluang empirik ini bola hijau, bukan sisi kembar ini ya. Oke, bola hijau caranya gimana? Ya, hijau dibagi pelemparan. Hijaunya 12, pelemparan totalnya itu 50. Berarti ini dibagi berapa? 2. Ketemunya 6/2, 5. Gitu ya. Nggak susah, insya Allah gampang kok ya. Oke, soal nomor 5. Kalau soal nomor 5 ini saya sudah masuk ke level kompleks ya. Nanti saya sampai 6 soal ya. Oke, ceritanya kan ini Riko sedang mengocok kartu Brit Remi itu loh ya. Mengambil kartu acak dan dikembalikan lagi. Hasilnya seperti ini. Kartu hati, kemudian sekop, berlian, kemudian keriting. Kemudian yang ditanyakan, jika yang peluang terambilnya kartu hati ini 7/30, banyak pengambilan yang dilakukan Riko. Nah, caranya adalah kita harus menentukan dulu kartu X ini berapa yang muncul gitu loh. Peluang kartu hati sama dengan FH dibagi NP. Kartu hatinya 7/30, FH-nya ini X, kan ini hatinya X. Kemudian totalnya berapa? Totalnya ini dijumlahin aja. X tambah 17, tambah 19, tambah 10. Maka caranya adalah 7/30 sama dengan X plus 46. Kita kalikan silang. 30 kali X itu kan berarti 30X. 7 kurung X plus 46. Maka 30, 7 kali X itu 7X. 7 kali 46 itu 322. Kalau 30 dikurangi 7, itu kan ketemunya 23. Sama dengan 322. Lah, mencari X-nya, 322 dibagi 23. Ketemunya 14. Sudah selesai Pak? Belum? Kenapa? Karena kita diminta mencari banyak pengambilan yang dilakukan oleh Riko itu berapa bolanya, ya tinggal dijumlahin aja toh, ya kan? Banyak pengambilannya adalah, kan ini 14 X-nya, tambah 17, tambah 19, tambah 10. Jadi ketemunya adalah 60 kali, gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke soal terakhir.
Soalnya agak rumit ini ya, jadi perhatikan baik-baik. Ini ceritanya ada dadu yang dilambungkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada satu yang tidak terdeteksi, yaitu mata dadu 5 itu nilainya adalah X. Pertanyaannya, jika peluang empirik yang keluar mata dadu genap, genap itu berarti 2, 4, 6 kalau untuk kasus ini ya, 0,5. Maka peluang empirik keluar mata dadu prima adalah, caranya adalah kita mencari mata dadu genap itu jumlahnya berapa dulu. Genap ini kan 2-nya ada 2, 4-nya juga ada 4, 6-nya juga ada 4 ya, ketemunya adalah 10. Kemudian peluang genap itu kan genap dibagi total pelemparan. Genapnya ini kan 0,5, kemudian genapnya 10 dibagi total. Totalnya kan berarti 10 bagi 0,5, ketemunya 20. Ini total semua pelemparan. Nah, maka berikutnya yang kita cari mata dadu 5 ini berapa? Ya udah, total dadu 5 ini kan berarti 20-nya. Totalnya ini dikurangi yang sudah diketahui 3, 2, 2, 4, 4. Berarti ketemunya adalah 20 kurangi 15, ketemunya 5. Itu adalah mata dadu 5. Berikutnya kita diminta mencari keluar mata dadu prima. Kalau untuk 1 sampai 6 yang prima, jadi bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktorisasi prima. Misalkan 1 Pak termasuk bilangan prima, bukan. Bilangan prima contohnya 2, faktornya hanya 2, yaitu 1 sama 2. Nek 3, 1 sama 3. Kalau 5 berarti kan 1 sama 5. Nah, kasus di sini adalah 2, 3, 5. Jadi mata dadu 5 itu berapa aja? Dadu 2 tambah dadu 3 tambah dadu 5. Berarti 2, 2, 5. Ketemunya adalah 9. Peluangnya kita diminta mencari mata dadu prima adalah, nah kita masukkan prima dibagi total, pelemparannya ada 20 ya, berarti sama dengan 9 per 20. Itu mungkin anak-anak yang bisa Pak Yulian sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat terus untuk belajar ya, berikan yang terbaik, tidak hanya untuk diri kalian, untuk orang tua, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.